Shalom, perkenalkan nama saya Karissa Irena Rorong dari Prodi Pak semester 1. Di sini kita akan sama-sama belajar sebuah materi, yaitu pentingnya mempelajari Perjanjian Lama. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas dari materi ini. Yang pertama, tujuan kita mempelajari Perjanjian Lama. Tujuannya adalah untuk mengenal Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Perjanjian Lama bukan sekedar sejarah bangsa Israel, tetapi juga wahyu Allah atau penyingkapan diri Allah. Nah, ada dua cara Allah menyingkapkan dirinya kepada manusia. Yang pertama yaitu melalui penyataan umum atau kepada semua orang. Nah, yang kedua ada penyataan khusus, yaitu kepada orang-orang yang tertentu, orang-orang pilihan Allah. Nah, kita akan sama-sama belajar mengapa pentingnya mempelajari Perjanjian Lama. Sebagai dasar landasan kita pada saat materi saat ini, yaitu Alkitab adalah firman Allah. Nah, Perjanjian Lama bersumber dari Allah sendiri. Seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, ada kata diilhamkan. Dalam bahasa Yunani, diilhamkan adalah theopneustos, yang artinya dinafaskan oleh Allah. Nah, artinya, meskipun tulisan dalam Alkitab itu ditulis oleh manusia-manusia yang memiliki latar belakang yang berbeda, tapi setiap kata itu memiliki nafas atau otoritas dari Allah. Nah, firman Allah ini tidak pernah salah atau inerransi, dan sudah menjadi kanon, artinya patokan umat Allah. Nah, dengan demikian mempelajari Perjanjian Lama berarti kita sedang mendengar suara Allah sendiri yang berbicara kepada manusia sepanjang zaman. Nah, sekarang apa hubungannya dengan Perjanjian Baru? Teman-teman, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu bukan dua kitab yang terpisah, tetapi satu kesatuan yang utuh. Yesus sendiri berkata dalam Matius 5 ayat yang ke-17, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya." Artinya, seluruh Perjanjian Lama ini menunjuk kepada Kristus, yaitu Mesias yang dijanjikan. Janji keselamatan yang dimuatkan para nabi digenapi dalam Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia. Jadi, memahami Perjanjian Lama menolong kita untuk mengerti karya keselamatan dalam Perjanjian Baru secara utuh. Kemudian, apa relevansinya bagi kehidupan kita sekarang? Nah, di tengah dunia yang modern, yang sibuk, yang penuh kompromi ini, Perjanjian Lama mengajarkan kita tentang nilai-nilai kekekalan. Dari Musa, kita belajar taat meskipun berat. Dari Abraham, kita belajar tetap taat meskipun terkadang kita tidak melihat apa yang akan terjadi di depan kita. Dari Daud, kita belajar pertobatan dan penyembahan sejati. Dari nabi-nabi, kita belajar tentang keberanian bersuara tentang atau bagi kebenaran Allah. Yang terpenting, Perjanjian Lama menunjukkan bahwa Allah itu setia, meskipun manusia seringkali tidak setia. Firman ini mengingatkan kita bahwa iman bukan hanya pengetahuan, tetapi relasi yang hidup dengan Allah yang sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kemudian yang terakhir kita sampai kepada kesimpulan. Nah, jadi mengapa kita perlu mempelajari Perjanjian Lama? Karena di dalamnya kita menemukan Allah yang menyatakan dirinya, Allah yang luar biasa, membuat kita semakin kuat beriman kepada Dia dan melihat rencana keselamatan Allah yang digenapi dalam Kristus. Jadi, mari kita tidak hanya membaca tetapi juga menghidupi firman itu dan menjadikan firman itu pelita bagi setiap langkah dan terang bagi jalan-jalan kita. Pada akhirnya, Perjanjian Lama bukan kisah lama, tetapi firman Allah yang hidup dan berbicara kepada kita sampai hari ini.